Sahabat Indonesia, kita jumpa di Yadkar Channel dan akan menemani para sahabat dalam acara Dongeng Bahasa Indonesia atau cerita bersambung dalam kisah berjudul Golok 9 Raja. Naskah karya Yadkar. Dukung channel ini, subscribe, like, dan komen. Sahabat, selamat mengikuti. Sebelum Sriwanti berteriak, Barjala sudah berkelebat melakukan gerakan untuk menotok Sriwanti. Kecepatan gerakan Barjala tak dapat dihindari oleh Sriwanti. Totokan Barjala membuat Sriwanti tak dapat menggerakkan tubuhnya dan mengeluarkan suara. Sriwanti mengeluh dalam hatinya. Apa yang terjadi saat itu sungguh di luar dugaan. Selanjutnya, Barjala membopong Sriwanti yang sudah tidak berdaya untuk berontak. Barjala sambil membawa Sriwanti menuju ke tempat kudanya ditambatkan. Selang tak berapa lama, Barjala telah membawa Sriwanti dan melarikan kudanya. Sementara itu Kirandu dan Ibu Rohma sedang berada di dalam rumah. Sedangkan Wiguna seperti biasa sedang melatih ilmu bela diri kepada para anggota Laskar Barisan Wangunjaya. Dan Taufik memperhatikan kegiatan latihan yang sedang berlangsung hari itu. Kirandu dan Ibu Rohma yang berada di dalam rumah saat itu, mereka tengah berbincang. Ibu Rohma menatap suaminya sambil berkata, "Kenapa Wanti belum juga pulang ya? Biasanya sudah ada pulang, jangan-jangan ada apa-apa di sungai. Kita harus cari tahu, Pak. Sebaiknya dilihat ke sungai. Khawatir ada apa-apa." "Tidak usah khawatir. Telat pulang sebentar kan tidak apa-apa, Bu. Wanti kan bukan anak kecil. Sebentar lagi juga pulang. Yang sedang Bapak pikirkan sekarang ini justru berita dari Telik Sandi yang ditugaskan untuk menyelidiki tentang keberadaan Rasima. Kalau ternyata hasil penyelidikan, ternyata Rasima memang berada di markas company, itu berarti kita selama ini sudah lengah dan tidak waspada, Pak. Akibatnya Golok 9 Raja miliknya Wiguna menjadi raib, dicuri Rasima. Lalu apa yang akan kita lakukan? Ketika sudah ada kepastian bahwa Rasima adalah orang yang disusupkan oleh pihak company. Ya, kalau memang demikian tak ada pilihan. Kita harus menyerang markas company, mengambil kembali Golok 9 Raja, dan menangkap Rasima yang sudah berkhianat kepada kita. Tapi kita juga harus matang dalam perhitungan. Jumlah pasukan kita kalau ternyata lebih sedikit, jelas. Kalau lebih sedikit dari pihak musuh, itu akan sangat membahayakan bagi pihak kita, Pak. Harus ada taktik yang tepat di dalam melakukan penyerangan. Mengenai masalah itu kan kita bisa bicarakan dengan Wiguna. Sebab bagaimanapun juga Wiguna adalah pemimpin Laskar Barisan Wangunjaya. Sekalipun usianya lebih muda, akan tetapi sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa Wiguna sebagai pemimpin, pertimbangan pemikirannya dalam menentukan tindakan merupakan keputusan yang harus didukung dan dilaksanakan oleh semuanya. Ibu Rohma kembali mengingatkan suaminya tentang Sriwanti yang belum juga pulang. Kirandu akhirnya pergi menyusul ke tempat yang biasa didatangi oleh Sriwanti. Saat tiba di tempat tujuan, Kirandu menjadi terkejut sebab Sriwanti sudah tidak berada di tempat. Kemudian Kirandu mencari dan meminta keterangan kepada beberapa orang penduduk dusun. Salah seorang di antaranya ada seorang pemuda yang selintas melihat Sriwanti dibawa oleh seorang laki-laki yang berkuda, entah siapa dan akan dibawa kemana. Kirandu kaget bukan kepalang. Dari keterangan itu dapat disimpulkan bahwa Sriwanti sudah ada yang menculiknya dalam keadaan tidak berdaya, tak mampu berteriak meminta pertolongan. Kirandu setengah berlari bergegas pulang. Sementara itu di markas company,
kedatangan Barjala yang telah berhasil membawa Sriwanti disambut dengan senang hati oleh Tuan Hansen dan Ki Windura si pencabut nyawa, juga Rasima. Setelah Sriwanti yang masih dalam pengaruh totokan disekap di dalam kamar yang dekat dengan ruang tamu, Barjala kemudian berkumpul di ruang tamu, duduk di kursi yang kosong. Bagus. Kamu orang ternyata sudah berhasil melaksanakan tugas dengan baik, Barjala. Dan untuk selanjutnya, ik pikir kita orang tinggal bikin kasih surat khusus sama itu si Inlander si Wiguna tentang keberadaan Sriwanti di sini. Bukan begitu, Ki Windura? Betul, Tuan. Betul begitu. Saya punya keyakinan si Wiguna akan datang seorang diri. Sebab kalau dia tidak memenuhi ketentuan dari pihak kita, maka Sriwanti akan kita binasakan. Dengan ancaman seperti itu, maka mau tidak mau, si Wiguna akan datang seorang diri. Selanjutnya kita paksa si Wiguna untuk membuka rahasia cara menghunus Golok 9 Raja. Setelah itu, maka si Wiguna akan tamat riwayatnya di halaman markas yang akan menjadi saksi. Itu yang akan nanti terjadi, Tuan. Oke, apa yang Ki Windura katakan tentu saja harus mencari kenyataan. Ek sudah tidak sabar ingin segera menyaksikan Enlander busuk. Ek premis si Wiguna itu terbujur kaku di halaman markas kita orang. Dan kamu orang juga akan tersenang, Rasima. Tuan Hansen melirik ke arah Rasima. Kemudian Rasima menjawab seraya tersenyum. Sudah pasti, Tuan. Saya akan senang hati menyaksikan berakhirnya riwayat hidup Wiguna. Karena bagaimanapun juga orang itu akan selalu menjadi penghalang bagi pihak kita, Tuan. Saya pikir kalau Wiguna sudah dilenyapkan, maka kita akan lebih mudah untuk menumpas pemberontakan di dusun Wangunarjo. Yang kamu orang katakan, memang betul, Rasima. Ketika si Wiguna sudah kita orang lenyapkan, maka dengan sendirinya pemberontakan di dusun Wangunarjo akan dapat ditumpas. Dan sekarang tinggal bikin surat khusus untuk si Wiguna. Bukan begitu, Barjala? Barjala mengangguk seraya menjawab. Betul, Tuan. Lebih cepat Tuan membuat surat untuk si Wiguna itu akan lebih baik. Artinya kita akan segera menyambut kedatangan si Wiguna datang seorang diri. Sekalipun kemampuan ilmu silat si Wiguna memang hebat, tapi ketika tidak dapat mempergunakan senjata andalannya Golok 9 Raja dan hanya seorang diri, maka Ki Windura guru saya akan mampu untuk membinasakannya. Begitu, Tuan. Oke. Jika punya pemikiran yang sama seperti itu, Barjala, sekarang akan bikin surat khusus untuk ekstremis Enlander busuk si Wiguna, dan tunggu sebentar, akan menulis surat di kamar kita orang. Tuan Hansen kemudian meninggalkan ruang tamu dan menuju ke kamarnya. Sementara itu Sriwanti yang kamarnya dekat dengan ruang tamu tentu saja dapat mendengar dengan jelas perbincangan yang berlangsung di ruang tamu. Sriwanti mengeluh dan berkata seorang diri di dalam hatinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang saya alami dan terjadi saat ini sungguh berat.
Kalau hamba dapat memilih, ambil saja nyawa hamba ini terlebih dahulu. Hamba takkan sanggup ketika menyaksikan pemuda yang saya cintai akan menjadi korban kelicikan dan kekejaman pihak company. Mas Wigun, jangan terpedaya oleh pihak company yang licik. Jangan datang seorang diri. Wanti tak rela kalau Mas Wiguna harus menjadi korban tipu muslihat mereka. Jangan hiraukan Wanti. Keselamatan dan barisan Wangunjaya itu lebih berarti. Mas Wigun, biarkan Wanti yang menjadi korban. Mas Wigun, betapa singkatnya kebersamaan kita. Sirwanti meratap di dalam hatinya. Sementara di tempat lain Kirandu dan Ibu Rohma juga Taufik dan Wiguna. Mereka berempat tengah berunding setelah mereka memastikan bahwa Sriwanti ada yang menculik entah dibawa kemana. Kirandu yang sedang melanjutkan pembicaraannya. Jadi kita sekarang sudah dapat memastikan apa yang telah menimpa pada Sriwanti. Bukan suatu kebetulan, akan tetapi penculikan Sriwanti memang sudah direncanakan. Akan tetapi kita belum dapat memastikan dibawa kemana Sriwanti oleh penculiknya. Ibu Rohma ikut menimpali perkataan suaminya. Yang sudah menculik Sriwanti pasti bukan orang biasa. Karena bukan saja berkuda, akan tetapi tak ada seorang pun yang berani menghalanginya. Itu karena takut. Coba menurut Nawigun, siapa gerangan orang yang sudah menculik Sriwanti? Menurut dugaan saya, orang yang menculik Sriwanti mungkin dari pihak musuh kita. Bisa saja mereka bermaksud Sriwanti akan dijadikan tawanan dan sandera, agar pihak kita menjadi pihak yang lemah dan menghentikan perjuangan pemberontakan kita. Taufik ikut mendukung perkataan Wiguna. Pendapat saya juga sama dengan Wiguna, Paman. Dengan demikian, maka kita harus lebih waspada. Pihak musuh kita sudah mulai dengan berbagai cara agar supaya pihak kita menjadi lemah. Di saat kita lemah, mereka kemudian datang menyerang kita. Kirandu menganggukkan kepalanya. Kemudian menarik napas panjang dan berkata, "Ya, memang betul apa yang Nawigun dan Taufik katakan. Musuh kita sedang mempergunakan cara licik dengan menculik Sriwanti. Belum juga kita dapat menentukan sikap dan tindakan untuk mengambil golok 9 raja. Sekarang kita sudah dihadapkan dengan masalah yang baru." Percakapan di antara mereka menjadi berhenti ketika ada seorang kurir berkuda yang mengantarkan surat dari Tuan Hansen untuk Wiguna. Setelah kurir pergi dan surat diterima langsung oleh Wiguna, kemudian di hadapan Kirandu dan Ibu Rohma juga Taufik, surat dari Tuan Hansen kemudian dibuka dan dibaca. Isi surat merupakan undangan kepada Wiguna untuk datang seorang diri ke markas kompeni Belanda. Apabila tidak segera datang, maka dapat dipastikan pihak Tuan Hansen akan mengakhiri hidupnya Sriwanti. Untuk sesaat, Kirandu dan yang lainnya belum ada yang berkata sepatah kata pun. Mereka berempat masing-masing sedang berpikir menghadapi masalah surat ancaman dari Tuan Hansen. Akhirnya Wiguna lah yang terlebih dahulu mengutarakan pemikirannya sambil membagikan tatapannya kepada Kirandu dan Ibu Rohma. "Paman dan Bibi, saya mohon perkenan untuk pergi memenuhi undangannya Tuan Hansen." Datang seorang diri ke markas kompeni. Membaca isi surat dari Tuan Hansen, jelas mereka tidak akan main-main dengan ancamannya. Saya tidak berharap kalau kemudian Sriwanti harus menjadi korban mereka mengakhiri hidupnya Sriwanti. Kirandu segera berujar sambil menatap Wiguna.
Paman kurang setuju dengan maksud Nawikun yang akan datang seorang diri ke markas company. Kita harus waspada. Tuan Hansen memang sengaja mengundang Nawikun datang seorang diri. Bagaimanapun juga Nawikun adalah pemimpin laskar pejuang di sini. Paman tidak berharap begitu juga semua yang ada di sini. Kalau Nawikun sampai mengalami keadaan yang tidak diharapkan. Ibu Rohma mendukung perkataan suaminya. Bibi setuju dengan apa yang Paman utarakan, Nawikun. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan pikiran yang tenang. Bagaimanapun juga apa yang dilakukan pihak company jelas merupakan cara yang licik, Nawikun. Taufik menatap pada Wiguna kemudian berkata, Wikun, apa yang sudah Paman dan Bibi utarakan hendaknya menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kita. Sebaiknya Wikun jangan melakukan tindakan nekat datang seorang diri ke markas. Lebih baik kita atur strategi untuk menyerang markas company, membebaskan Sriwanti dan mengambil kembali Golok 9 Raja. Sekalipun di dalam hatinya Wiguna kurang sependapat dengan ketiga orang yang sedang berbincang saat itu. Akan tetapi Wiguna memilih untuk tidak berdebat. Wiguna mengerti baik Kirandu dan Ibu Rohima maupun Taufik mereka bermaksud baik. Mereka tidak berharap kalau kemudian Wiguna terjebak pada upaya liciknya pihak company. Tapi Wiguna juga tak dapat berdiam diri dan membiarkan sesuatu yang tidak diinginkan menimpa Sriwanti, gadis yang dicintainya. Ketika malam hari tiba, saat semua orang yang berada di rumah sudah terlelap tidur, Wiguna dengan langkah berhati-hati keluar dari dalam rumah. Tekad Wiguna sudah bulat, akan pergi seorang diri untuk memenuhi undangan Tuan Hansen, apapun yang akan terjadi dihadapinya. Sementara yang berada di markas company, Tuan Hansen malam itu di ruang tamu sedang berbincang dengan Barjala dan Ki Windura, si pencabut nyawa. Tuan Hansen yang saat itu tengah melanjutkan pembicaraan. Kita orang sekarang ada di pihak yang menang. Dan itu Ilander si Wiguna terpaksa harus datang. Dia orang yang tak akan membiarkan gadis yang dicintainya akan mengakhiri hidupnya di sini. Bukan begitu, Ki Windura? Betul, Tuan. Saya pikir kekuatan cinta akan mengalahkan segala-galanya. Dan si Wiguna tentu saja akan rela untuk mengorbankan nyawanya demi Sriwanti, gadis yang dicintainya. Tapi Tuan sudah yakin apakah surat untuk si Wiguna sudah sampai ke tangannya? Apakah kurir sudah lapor kepada Tuan? Tentu saja. Kurir sudah dikasih laporan. Dan itu surat sudah diterima langsung sama itu si Wiguna. Ek punya keyakinan si Wiguna pasti dia akan datang seorang diri. Kenapa demikian? Karena itu si Wiguna ingin buktikan dirinya menjadi seorang pahlawan untuk membela dan menolong Sriwanti, gadis yang dicintainya. Bukan begitu, Barjala? Iya betul, Tuan. Artinya ketika si Wiguna datang seorang diri, maka setelah kita memperoleh rahasia cara mengurus Golok 9 Raja, maka laskar pemberontaknya akan kehilangan pemimpinnya. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk menumpas laskar pemberontak yang dipimpin si Wiguna. Di saat seperti itu datang Rasima. Kemudian duduk di kursi kosong. Menatap lekat kepada Tuan Hansen sambil tersenyum kemudian berkata, Saya baru saja melihat keadaan Sriwanti. Nampak raut wajahnya memendam perasaan putus asa, Tuan. Mungkin dia sudah punya firasat akan berpisah untuk selamanya dengan Wiguna, pemuda yang dicintainya.
Dan ketika itu terjadi menimpa Sriwanti, ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari Tuan. Oh, ya. Apa yang Rasima pertanyakan? Coba jelaskan, Rasima. Begini Tuan, ketika nanti Swiguna sudah dilenyapkan, lalu bagaimana dengan nasibnya Sriwanti? Saya hanya ingin tahu rencana Tuan. Pertanyaan kamu orang, akan X jawab. Itu Sriwanti tentu saja tidak akan X lenyapkan. Dan akan tetapi nasibnya akan sama seperti kamu orang, Rasima. Sriwanti harus menemani X baik dimanapun seperti halnya kamu orang, dan ketika dibutuhkan. Dan dengan demikian X punya 2 orang gadis cantik yang harus mengabdikan dirinya. Begitu Rasima. Kiwindura si pencabut nyawa melirik ke Rasima kemudian berkata, Rasima, aku pikir kalian berdua dengan Sriwanti sungguh beruntung, sebab akan menjadi gadis istimewa yang akan selamanya menemani Tuan Hansen. Jadi Rasima perlu menganggap Sriwanti sebagai saingan. Rasima tertawa kecil kemudian berkata, Kalau memang demikian keputusan Tuan, saya mengerti dan dengan begitu tentu saja akan menerima dengan senang hati. Sriwanti tidak akan saya anggap saingan, akan tetapi akan saya anggap sebagai sahabat, Tuan. Hold, good, bagus, ya. Memang seharusnya begitu, Rasima. Dan kalau kalian berdua harus tetap setia, jangan mencoba ada yang berkhianat. Tidak akan kasih ampun siapapun orangnya yang berani berkhianat. Bukan begitu, Kiwindura? Betul, Tuan. Bagi seorang pengkhianat memang jangan diberi ampun. Yang jelas, Tuan tidak usah meragukan kesetiaan saya dan murid saya Barjala yang senantiasa akan membela dan membantu Tuan. Good. Memang harus begitu, Kiwindura, dan kamu orang juga Barjala. Dan kamu orang berdua sudah mengerti, yang dipercaya oleh Batavia untuk mengembangkan pengaruh dan kekuasaan di daerah ini. Dan ketika nanti berhasil, maka pangkat dan kedudukan akan menjadi lebih tinggi. Jadi kamu orang Rasima dan juga Sriwanti, kehidupan kalian akan lebih menyenangkan. Jadi begitu, dan kamu orang pasti mengerti kan apa yang sudah barusan katakan. Jadi kamu orang mengerti, Rasima? Saya mengerti, Tuan. Dengan tetap menemani dengan setia kepada Tuan, maka nanti pada saatnya saya akan menjadi wanita terhormat. Dan bukan tidak mungkin saya diberi kesempatan untuk mencoba kehidupan di Batavia. Itu bisa saja terjadi, Rasima. Ketika nanti dinaikkan pangkat, karena berhasil menumpas inlander pemberontak,
ekstremis, dan tentu saja akan diberi kepercayaan dan jabatan di Batavia. Dan Lasima, kamu orang tentu saja dengan Sriwanti akan ajak untuk merasakan kehidupan di Batavia. Keempat orang itu terus berbincang. Sementara itu Wiguna malam itu sudah berada di luar markas. Dengan mengendap-endap dan melakukan gerakan yang hampir tidak menimbulkan suara. Dari balik pepohonan, Wiguna memusatkan perhatiannya ke arah pintu gerbang markas yang dijaga oleh 3 orang serdadu. Wiguna sudah dapat menebak bahwa di dalam barak belakang markas tempat beristirahatan para serdadu, jumlahnya dapat mencapai puluhan orang. Sambil memperhatikan 3 orang serdadu penjaga di pintu gerbang, Wiguna bergumam seorang diri. Sayang sekali sahabat baku juala yang memisahkan. Kita jelang dan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wassalam.